Saat itu langsung terdiam loh. Kalau patung dihancurin, terus yang di depan itu apa? Poin-poin yang di sana itu yang di dalam Bible sendiri itu yang saya dapat itu kok mengajarkan sebenarnya secara tidak langsung bahwa dalam Bible itu banyak pernyataan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu gitu kan. Jadi ketika saat itu saya cuman terus sebenarnya konsep yang di dalam gereja sendiri itu bagaimana? Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Jangan engkau gambarkan Allah Bapa di surga dengan apapun. Bahkan di rumah peribadatan itu nggak boleh ada tulisan yang untuk menggambarkan Allah Bapa di surga. Artinya sebenarnya kalau kita secara tidak langsung ini mengarahkannya ke tauhid. Alhamdulillahnya memang saya sendiri secara satu keluarga itu sudah masuk Islam semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Wakaf, kembali lagi di Wakaf TV. Alhamdulillah, mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat Wakaf, ini di tangan saya ada Al-Quran. Ya, Al-Quran ini adalah Al-Quran Wakaf, ya, yang sudah kita siapkan untuk kita distribusikan. Di sini ada tulisan Al-Quran Wakaf tidak untuk diperjualbelikan. Jadi ini memang menandakan bahwa benar-benar ini pasti akan dibaca dan dimanfaatkan, bukan untuk diperjualbelikan kepada penerimanya. Jadi, sahabat wakaf, selain untuk kaum muslimin yang ada di pelosok, tentunya tim program kita dari program wakaf Al-Quran dan pembinaan di BWA itu juga menyisir target distribusinya itu kepada para mu'alaf. Karena memang para mu'alaf ini yang membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan Al-Quran setelah mereka-mereka ini adalah bersyahadat. Jadi ini bentuk Al-Quran mushaf, dan satu lagi ada Al-Quran terjemah, yang mana kebanyakan dari saudara-saudara mu'alaf itu membutuhkan yang terjemah. Sambil dia mempelajari cara baca Quran, dan juga sambil dia bisa mengetahui arti daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut. Jadi saya tetap mengajak kepada saudara-saudara atau sahabat wakaf semuanya untuk ikutan wakaf Al-Quran di BWA, ya. Seperti ini dengan pembinaan dan distribusi ke pelosok itu, Anda hanya butuh sekitar Rp150.000. Itu sudah dengan pembinaan dan juga distribusi atau ongkos distribusi ke pelosok-pelosok di seluruh Indonesia. Maka dari itu kami mengajak kepada para sahabat untuk bisa ikutan wakaf. Dan sekarang saya sudah bersama salah seorang narasumber, seorang mu'alaf di tahun 2005, beliau bersyahadat dan akan membagi kisahnya seperti apa untuk bisa kita jadikan tambahan semangat, tambahan motivasi dan tambahan ilmu bersama Koh Fandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Sehat ya Koh Fandi ya? Alhamdulillah sehat. Iya Koh Fandi, ini kita lagi di Jogja kok ya. Koh Fandi asli Jogja? Oh enggak, aslinya Jawa Timur, Tulungagung. Oh Tulungagung, Masya Allah. Berarti dari Tulungagung hijrah atau merantau ke sini? Bisa dibilang hijrah dan merantau juga tuh. Masya Allah. Di Jogja. Berarti keluarga masih ada ya di Tulungagung? Masih. Cuman kalau keluarga inti saya secara saudara yang sekandung itu sudah di sekitar Tulungagung, dan yang paling jauh saya di Jogja. Oh, paling jauh di Jogja ya. Tapi nggak terlalu jauh lah dari Tulungagung ke sini ya? Enggak, sekitar 6 jam. 6 jam lah ya. Lebih jauh ke Jakarta. Daripada belum macetnya ya. Belum macetnya. Iya, Pak Fandi, mungkin saya dan sahabat wakaf nih pengen tahu secara utuh nih bagaimana kisah atau cerita antum itu bisa yang tadinya Kristen Protestan atau Katolik? Kristen Protestan. Tadinya Protestan, tiba-tiba bisa dari 2005 itu bisa bersyahadat. Ini kan perjalanan yang nggak sebentar ya. Nah, boleh nggak diceritain? Nah, sebelumnya nama saya lengkap Fandi Wiyogo Gunawan. Oke.
memang kalau sekarang kayak nggak begitu nampak Chinese-nya, nggak kelihatan ya. Cuman alhamdulillah saya sendiri juga masih bisa dibilang keturunan Chinese dari yang Cina itu papi mami kan. Berarti kan saya keturunannya kan. Turunannya betul. Cuman lahirnya di Indonesia, alhamdulillah. 2005 itu kira-kira bulan November itu saya bersyahadat kira-kira ya berapa minggu sebelum puasa. Kira-kira 2 mingguan saat itu kalau nggak salah. Tahun 2005 itu sebelum puasa, antara 2 minggu 3 mingguan. Karena sebenarnya kalau dibilang pencariannya itu nggak serta-merta pada saat itu ya. Kita ada proses di situ. Nah, awal mulanya sih ya memang dulu dari pendidikan dari kakek saya itu mengenalkan saya dengan di gereja itu lebih kan gitu kan. Jadi lebih intens di gereja, terus juga sering bantu-bantu di dalam sampai sebelum bersyahadat itu qadarullah saya sempat beberapa kali kalau dibilang mengajar ya enggak, cuman seperti menceritakan kisah-kisah nabi-nabi ke anak-anak TK. Gitu kan, anak-anak TK yang usia di bawah 6 gitu kan. Nah, kalau di gereja Katolik di Kristen sendiri itu ada namanya sekolah minggu. Nah, itu saya dulu mulai untuk bantu karena 2005 itu kemungkinan saya masih kelas 2 SMP persisnya. Kelas 2 SMP. Jadi mulai dari pertama kelas 1 SMP itu sudah mulai bantu intens di sekolah minggu saat itu. Nah, dan pada saat itu trigger pertama ketika saya interest untuk mempelajari. Jadi bukan langsung interest ke Islam, tapi interest untuk mempelajari ke agama Kristen sendiri itu pada saat itu adalah ketika saya menceritakan kisahnya, kalau di Kristen disebutnya Abraham, kalau di dalam Islam Ibrahim kan gitu kan. Pada saat itu saya menceritakan antusias nih depan anak-anak kan, depan anak-anak, terus saya sedikit antusias, terus tiba-tiba terdiam mikir, karena kisahnya hampir sama. Cuman perbedaan hanya pada alat yang digunakan kalau diceritakan. Jadi kalau dalam Islam diceritakan menggunakan kapak kan. Kapak. Kalau dalam Kristen gada. Untuk menghancurkan patung-patung, dan ceritanya bisa dibilang hampir sama persis. Hampir sama persis. Saat itu langsung terdiam loh. Kalau patung dihancurin, terus yang di depan itu apa? Saya mikir begitu saat itu. Penasaran kan? Akhirnya penasaran, bukalah Bible. Buka Bible. Di situ pertama kali saya menanyakan konsep ketuhanan. Terus seperti apa sebenarnya agama Kristen. Itu saya mempelajari. Kita ngomong kalau kita bilang kan pedoman semua agama itu adalah kitab sucinya. Pedoman utamanya kan gitu kan. Pedoman utamanya adalah kitab suci. Maka saya kembalinya ke situ dulu. Saya bukalah Bible pada saat itu. Memang beberapa kali saya sampai habis tuh baca tuh. Tapi kalau ditanya hafal, ya enggak. Kalau buat saya itu impossible. Buat saya secara pribadi itu impossible untuk menghafalkan Bible gitu kan. Cuman poin-poin yang di sana itu yang di dalam Bible sendiri itu yang saya dapat itu kok mengajarkan sebenarnya secara tidak langsung bahwa dalam Bible itu banyak pernyataan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu gitu kan. Jadi ketika saat itu saya cuman terus sebenarnya konsep
yang di dalam gereja sendiri itu bagaimana? Kan gitu. Kenapa kok tiba-tiba ada Roh Kudus? Kenapa tiba-tiba ada anak Tuhan? Kan gitu, anak Allah di situ. Terus saya akhirnya kayak pergulakan kan. Lamanya sampai setahun setengah, saya belajar dari sekitar saya, keluarga saya. Ada yang Katolik, ada yang Hindu, Buddha, terus Konghucu, rata-rata juga kalau kita bilang semua ini itu rata-rata dengan Konghucu nggak begitu istilahnya tetap, karena Konghucu ini setengah adat tapi juga religion juga, agama juga kan gitu kan. Dan kalau di Chinese kan menganggap bahwa Konghucu ini tata cara sembahyangnya Konghucu itu salah satu adat gitu. Jadi mau dia di Kristen, mau dia di Katolik, mau dia di Hindu, yang paling dekat dengan Buddha kan proses beribadahnya paling dekat dengan Buddha, mirip dengan Buddha gitu kan, Konghucu. Tapi mereka tidak mau disamakan. Buddha dan Konghucu berbeda, tapi mereka mirip. Sama seperti Kristen dan Katolik, mirip tapi tidak mau disamakan, kan gitu kan. Nah, dari saya mencari itu tadi, akhirnya kayak terbenturnya pada satu gambaran yang di atas itu semua itu ada satu sosok yang tidak terwujud, tidak digambarkan dengan bentuk yang pasti. Jadi gitu, kayak misalkan di dalam Bible kan cuma menyebutkan bahwa Adam itu diciptakan dengan citra dari Allah Bapa. Nah ini kan citra di sini itu kan kita bisa bilang sudut pandang bisa, dari hal-hal yang lain kan bisa. Belum tentu dalam hal secara fisik sama gitu kan. Belum tidak ada spesifik dalam hal itu. Itu yang pertama. Terus di dalam Kristen seperti itu. Terus yang agama-agama yang lain juga sama. Dititikkan pada titik yang betul-betul tidak digambarkan dengan apapun. Bahkan kalau dalam Bible itu saat itu, saya nggak tahu kalau yang sekarang ya, apakah yang dipegang itu masih sama dengan kitab Bible yang saya baca dulu. Jadi di dalam Bible itu ada salah satu kutipan ayat itu bahwa Allah itu adalah Allah yang pencemburu. Jangan engkau gambarkan Allah Bapa di surga dengan apapun. Bahkan di rumah peribadatan itu nggak boleh ada tulisan yang untuk menggambarkan Allah Bapa di surga. Artinya sebenarnya kalau kita secara tidak langsung ini mengarahkannya ke tauhid. Tapi apakah itu murni atau tidak? Itu kan menjadi kita kajian kan gitu kan. Nah, selama pencarian itu saya bisa dibilang minim sekali literasi tentang Islam. Minim. Jadi kalaupun di keluarga saya ada yang menganut agama Islam, tidak bisa memuaskan rasa ingin tahu saya dalam hal ini. Kayak misalkan saya bertanya, kalau memang Allah itu ada, terus kenapa harus ada baik, ada buruk? Itu rata-rata kalau yang berpikir ya, mu'alaf yang pencarian itu mengarahnya ke situ kan gitu kan. Kenapa harus ada baik dan buruk? Terus dan macam-macam lah. Sampai saya bingung dengan konsep penebusan dosa. Gitu kan. Konsep penebusan dosa itu Yesus itu dikorbankan dalam hal ini kan. Dikorbankan untuk menjadi penebus dosa manusia. Saya bingung di sini. Bingung dalam hal apakah itu dosa cuman dalam satu waktu, dosa bawaan, dosa yang bawaan dari manusia itu tadi disebutkan dosa dari Adam dan Hawa yang makan buah terlarang kan gitu kan.
Itu yang dikatakan. Tapi ada juga yang mengatakan, bukan ada juga yang mengatakan ya, tapi itu mindset yang ditanamkan bahwa dosa-dosa kita ketika kita mengikuti kerajaan Yesus, maka kita akan diselamatkan gitu kan. Kita terbebas dari semua dosa. Di situ saya sempat pada titik. Nah, terus kalau kita misalkan kita dari Senin sampai Sabtu kita buat jahat sama orang nih. Saya ngebukin orang saya ini. Begitu masuk ke dalam gereja, nol lagi dong. Begitu terus. Nah, apa bedanya dengan saya yang berusaha baik di mata gereja, baik di mata Tuhan, gitu kan? Selama seminggu full saya berusaha itu tadi dengan orang yang ini tadi. Iya. Kan gitu kan? Dia melakukan katakanlah dari Senin sampai Sabtu gebukin orang, Iya, maksiat lah ya. Ekstrimnya dia sampai katakanlah setiap hari bunuh satu orang. Begitu dia hari Minggunya dia masuk ke dalam gereja, nol. Bersih gitu. Bersih. Dihapuskan semua dosanya. Apa bedanya dengan yang itu ya? Iya, terus perbedaan saya dengan ini tadi itu gimana? Iya. Kan semua akan diselamatkan Tuh. pada satu titik. Terus kalau seperti itu sebenarnya nggak perlu dong ada agama lain. Nggak perlu ada agama Kristen. Betul. Ini dalam mindset saya pada saat itu. Ini saya bilang ini mindset seorang anak kecil pada saat itu kan gitu kan. Jadi itu pada saat itu berpikir seperti itu. Dan pada titik oke lah, coba saya ini kan, saya cari secara ini. Oh ternyata Bible mengajarkannya bahwa Allah Bapa ini Esa satu. Allah Bapa itu pencemburu, nggak mau digambarkan dengan yang lain. Gitu. Itu ada tuh di Bible tuh? Ada. Cuman saya lupa itu di titiknya di mana. Ya itu, cuman itu ada. Dan rata-rata teman-teman yang diskusi dengan saya, kalau saya diskusi sama yang lain, itu kan yang dia mencari ini, itu kan saya pasti bawa relasi kan. Saya bawa baru buka lah di situ. Baru nanti saya diskus. Tapi memang secara poinnya persisnya exactly-nya di mana saya kurang ingat gitu kan. Cuman ada poin-poin tauhid di dalam situ yang bikin saya penasaran gitu kan. Sampai pada ketika Yesus sendiri ketika mau ditangkap oleh suruhan dari Pontius Pilatus, itu kan dia sempat istilahnya berdoa di Taman Getsemani. Bukan istilahnya, memang kisahnya yang di dalam gereja itu berdoa di Taman Getsemani menghadap ke bait Allah. Menghadap ke bait Allah, dia berdoa di Taman Getsemani. Itu saya pas saat itu saya belum berpikir oh Yesus itu melakukan sholat, enggak. Tapi pas saat itu saya berpikirnya kalau bait Allah itu ada, bait Allah di mana? Kan dikatakan ketika Yesus itu disalibkan, bait Allah terbelah menjadi dua, hancur berkeping-keping kan gitu kan. Kalau di dalam Kristen. Nah, kalau kita bilang pada saat itu kalau itu adalah hal yang spesial ketika sudah hancur katakanlah, itu kan bekasnya akan dijadikan penanda. Kayak satu contoh, maaf ya, saya ngambil penggambaran dari orang-orang Yahudi. Tembok ratapan itu kan sisa-sisa dari bangunan sucinya mereka. Tembok ratapan itu kan masih ada, dan mereka abadikan di situ kan gitu. Nah kalau kita ngomong dari pengikut Kristen ini tadi ada bait Allah itu tadi disebutkan, kenapa nggak dicari? Kenapa nggak diselamatkan kan gitu kan? Ya betul. Itu. Nah, tapi next habis syahadat itu memang kisah itu saya baru sadar oh itu Yesus sedang sholat. Dan rata-rata yang saya ajak diskusi ini kisah ini familiar di semua agama Kristen. Jadi ketika Yesus itu selepas perjamuan malam terakhir
dia mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Yesus mengambil 2 langkah di depan murid-muridnya, bersimpuh, bersimpuh, menempelkan dahinya ke tanah, lalu diikuti oleh murid-muridnya di belakang. Itu ada di itu? Dikisahkan. Tapi memang menurut kepercayaan orang-orang Nasrani seperti itu, dikisahnya itu. Jadi tiap maaf ya, kalau kita bilang setiap gereja itu memiliki cara untuk menceritakan masing-masing. Nah, tapi kalau yang saya selama ini diskusi dengan yang lain, mau dengan Kristen Katolik, itu rata-rata kisahnya similar, sama. Sama ya? Hampir sama. Apakah nanti bersimpuhnya yang hilang, apakah nempel dahinya yang tanah dihilangkan dalam ceritanya, bedanya di situ. Rata-rata. Tapi satu garis besar di situ adalah Yesus bersama murid-muridnya datang ke Taman Getsemani berdoa ya, bersama-sama menghadap ke Bait Allah. Berarti Yesus tadi 2 langkah ke depan gitu ya. Kalau di imam gitu ya. Itu kan kalau saya akhirnya ketika sudah sadar baru kayaknya ngimami deh. Gitu kan. Kayaknya ngimami. Jadi pas saya sebelum bersadar saya belum sadar hal itu gitu kan. Terus kita bilang, saya sendiri proses pencarian saya itu nggak serta-merta dalam satu waktu dapat. Tapi kalau seingat saya itu antara 1,5 tahun. 1,5 tahun, lumayan ya. 1,5 tahun. Jadi memang karena minimnya literasi dari yang lain. Saya sempat dibilang lebih ke mempercayai adanya Tuhan, tapi tidak percaya dengan agama. Dan saya ke gereja itu hanya sebatas untuk interaksi, sosialisasi. Formalitas gitu. Formalitas saja saat itu. Itu setelah sudah ada pergolakan ya? Mulai mencari, mulai baca-baca gitu kan. Dan pada saat itu kan memang saya ngelihat, ini kakekku kan gitu kan, yang sering ngajakin gereja, kasihan gitulah. Pas saat itu seperti itu. Tapi karena pas saat SMP itu saya masuk di negeri, sekolah negeri, ada beberapa, bukan berapa ya, akhirnya kan saya jadi minoritas kan, Kristen kan itu kan minoritas, sering ini dengan teman-teman Muslim gitu kan. Kadang-kadang kalau pelajaran agama itu kan, kalau yang non itu kan diminta untuk keluar, ya kan. Saya jarang keluar, beberapa kali ngikut kelas, dengerin, terus apa. Terus kayak merasa asik aja gitu kan. Asiknya itu ketika kalau rata-rata ya yang mu'alaf yang dia berasal dari Kristen Protestan itu biasanya mereka akan memahami yang saya maksudkan. Jadi biasanya saya mengatakan itu, kalau di Islam itu kita mau masuk ke masjid manapun, itu menghadapnya kiblat semua. Kan gitu kan. Waktu beribadah, imamnya itu ruku, kita ruku semua. Kan gitu. Imamnya itu sujud, kita sujud semua. Tapi kan kalau di ini beda kan, saya bilang gitu. Setiap sinode punya aturannya masing-masing, punya caranya masing-masing. Walaupun dia sama-sama Protestan gitu. Dan maaf ya, ini kadang yang pemahaman dari sebelumnya, ada pemahaman dari teman-teman Muslim itu yang menganggap bahwa Kristen itu ada 2, Kristen Protestan sama Kristen Katolik. Padahal sebenarnya Kristen itu Protestan, Katolik adalah Katolik. Jadi tidak ada, kalau sepengetahuan saya tidak ada namanya Kristen Katolik gitu loh. Jadi Katolik ya Katolik gitu. Katolik mereka mengacunya kepada Roma. Di Roma. Jadi aturannya semua dari Vatikan.
gitu kan. Kalau Kristen enggak. Kristen berdiri berdasarkan dari sinode mereka masing-masing. Sinode ini adalah semacam aliran dalam Kristen. Karena ada banyak tuh. Ya. Kalau yang kita sering lewat di jalan-jalan kan ada banyak gereja dengan nama-nama. Nah itu nama-namanya itu adalah biasanya sinodenya. Gitu. Jadi terkadang orang-orang Muslim itu kan memandangnya bahwa di Kristen itu ada dua, Kristen Katolik sama Kristen Protestan. Padahal sebenarnya Kristen itu adalah Kristen Protestan, Katolik adalah Katolik. Ya. Jadi cuman dalam Bible-nya pun sendiri juga berbeda. Ya, gitu, ya. Bible-nya sendiri berbeda, yang di akhir-akhir sih, di Perjanjian Baru di akhir-akhir itu ada banyak perbedaan. Gitu. Jadi sedikit memberikan masukan ya buat teman-teman Muslim bahwasanya Bible dari Kristen sendiri dan Katolik itu bisa dibilang berbeda. Berbeda ya. Walaupun penyebutannya sama, Bible atau Alkitab, gitu kan. Walaupun penyebutannya sama, tapi secara isinya itu berbeda. Dan concern-nya pun juga berbeda. Jadi itulah kenapa saya tadi kan menceritakan bahwa saya juga sempat mempelajari yang namanya Katolik. Itu. Karena pas mulai bukan mulai sih, waktu SD itu saya ikut sekolahnya di Yayasan Katolik. Dan kalau ini dulu itu sempat diminta waktu SD itu juga untuk mimpin kegiatan-kegiatan religi di sekolah. Jadi sedikit banyak tentang Katolik dan Kristen masih memahami polanya. Jadi kalau kita bilang similar sama, hampir sama, tapi berbeda secara ininya. Dan tata cara beribadahnya pun full berbeda. Itu secara Kristen dan Katolik. Dan pada saat itu saya juga mempelajari secara dari meskipun kalau dibilang kan minim ya. Mungkin nanti ketika saya menyampaikan banyak ada masukan lain kan gitu kan. Cuman pada saat saya mempelajari seperti Hindu, saya itu concern kepada penyebutan Sang Hyang Widi. Gitu kan. Itu kalau di penggambaran Hindu sepengetahuan saya, Sang Hyang Widi itu sosoknya di atas dari dewa-dewa yang mereka gambarkan. Dan itu nggak digambarkan dalam bentuk patung atau gambar gitu ya. Kalau kita ngambil dari namanya Hyang Widi, satu kan gitu kan. Yang Widi artinya satu ya? Iya. Kalau saya tidak salah arti bahasa Sanskerta dari Sang Hyang Widi itu tetap Esa juga. Nah, itu yang dari Hindu, dari Buddha pun hampir sama seperti itu. Di atasnya Siddhartha Gautama itu masih ada sosok yang ini. Siddhartha itu kan yang Buddha itu ya? Buddha. Berarti di atasnya itu ada. Masih ada lagi. Dan dari situ itu saya berpikir, oke, semua agama ini kok menggambarkannya ada sosok yang maha kuasa di atas itu semua kan, gitu kan. Terus saya akhirnya milih saat itu sempat kalau dibilang itu sebelum bersyahadat itu sempat menghakimi agama itu berdasarkan penganutnya. Saya lihat penganut dari jadi penganut dari Kristen itu ada yang nggak benar, penganut dari Katolik ada yang nggak benar, penganut dari Islam juga sama, Hindu, Buddha juga sama, gitu kan. Akhirnya saya nggak memilih, udah nggak usah ikut agama apapun. Tapi saya percaya adanya Tuhan gitu kan. Konsep Tuhan itu saya percaya, gitu kan. Cuman saya tidak meyakini agama ini tadi karena merasa banyak manipulasi di dalam agama itu. Nah, sampai pada satu titik di mana itu saya iseng-iseng
buka Al-Quran terjemahan. Al-Quran terjemahan. Terus saat itu saya banyak sekali penasaran karena hal-hal berdasarkan logis ya saat itu. Saya penasaran dengan kisah di dalam Quran yang di terjemahan itu yang mengatakan bahwa Allah itu menciptakan adanya lautan yang airnya tidak bercampur. Ya kan? Itu antum pas pencarian ketemu ya, ayat itu. Pas nyari-nyari. Baca itu kan. Bentar. Kok penasaran ya? Kalau sekarang pada saat itu saya mulai cari literasi itu saya nemu berdasarkan beberapa artikel-artikel yang saya cari betul-betul. Jadi saya benar-benar nyari, dan saat itu kan awal mulanya internet ya. Tahun 2005-an itu kan awal mulanya itu, iya, tapi itu lemot sekali. Iya, kita mau di warnet itu lemot sekali. Jadi, dan itu datanya minim saat itu. Cuman saya itu penasaran dengan hal-hal yang bersifat itu kita bisa buktikan. Kita bisa buktikan. Itu saat itu yang penggugah itu, dari situ saya akhirnya penasaran kan. Ini kok berani mengatakan bahwa Allah ini tadi menciptakan lautan yang airnya tidak bercampur. Nah, kalau nanti sewaktu-waktu airnya bercampur, bukan airnya bercampur, sewaktu-waktu ternyata manusia tidak menemukan hal ini. Iya. Berarti kitabnya langsung terbantahkan dong. Iya benar. Iya benar. Gitu kan? Iya. Pada saat itu pola pikir saya seperti itu. Gitu kan. Nah, lalu saya korek-korek lebih dalam, ketemulah juga di ayat yang menceritakan bagaimana proses manusia itu diciptakan. Ketemu ayat itu ya? Ya, dari bertemunya air yang dipancarkan dari tulang sulbi, ya kan? Bertemu, dari situ ditumbuhkan daging, dari daging itu tadi ditumbuhkan tulang, ya kan? Dihentakkan jantungnya, dan ditumbuhkan semua tangan dan kaki dari ini. Ini kalau saya secara logika pada saat itu, dan pas saat itu memang saya pas momen dimana guru IPA itu sedang membahas bagaimana ini ya manusia itu mulai reproduksi gitu kan, dari embrio, dari ini. Saya itu berpikir seperti ini. Zaman itu adalah 1400 tahun yang lalu. Kan gitu kan. 1400 tahun yang lalu nggak ada namanya USG. X-ray itu nggak ada semua kan. Ketika kita ngomong ini, kita harus membuktikan atau menulis hal ini, itu berapa banyak ibu-ibu hamil yang harus dibedah perutnya, Mas. Iya ya. Itu secara logika saya nih. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, tapi kan tidak ada sejarah sadisnya seperti ini. Iya, nggak ada, betul. Iya kan? Tidak ada sejarah pembantaian ibu-ibu hamil dibedah perutnya, itu nggak ada. Kan gitu kan? Iya. Ini secara logika ya, saya ngomong secara logika. Nah, saat itu saya berpikir, nah kalau untuk membuktikan atau menulis hal ini itu kan harus melakukan percobaan berkali-kali. Iya kan? Riset lah ya. Riset. Kan gitu. Itu pada saat itu saya berpikir, wah, ini Quran betul kah? Nggak pernah berubah. Akhirnya pikiran saya di situ. Jangan-jangan yang tak baca ini adalah yang terbaru, terjemahan terbaru. Itu pikiran saya saat itu kan. Carilah saya literasi yang lain. Sampai ketemu Quran ejaan lama yang pakai TJ. Itu tahun 60-an. Itu saya baca. Meskipun secara rangkaiannya berbeda ya. Tapi penggambarannya kan mirip, similar. Betul. Nah, di situ saya mikir, oh ini berarti
eh, kalau kita ngomong ini sumbernya nggak cuman berasal dari orang cuman mimpi aja, Iya, iya. kan gitu kan. Akhirnya saya mempelajari lebih dalam lagi. Dan hal yang pernah saya pikirkan dulu di agama Kristen yang perkara masalah dosa itu tadi terjawab di dalam Quran. Masya Allah. Itu ketika kalau kita ngomong kita secara umat Islam gitu kan, si A dan si B itu nanti penghakimannya atau perhitungan baik dan buruknya, timbangannya itu nanti itu kan ada perhitungan secara spesifik, dihitung betul-betul, dan nilainya pun kalau katakanlah si A si B ini mereka pernah sama-sama bersedekah 100.000 katakanlah, di mata Allah belum tentu itu sama nominalnya, kan gitu kan. Jadi keadilan ini tadi yang saya lihat di dalam Islam, oh ini lebih masuk akal nih. Karena jujur pada saat saya masuk Islam, pikiran pertama saya adalah mengutamakan akal. Karena saya melihat, ini konsepnya kayaknya adil deh, gitu kan. Nah, sampai pada satu titik di mana saya merasa kalau saya mau mempelajari satu agama, itu saya tidak masuk ke dalamnya, saya nggak akan dapat utuh. Berpikir seperti itu ya. Ibarat kata seperti kita di atas kapal di lautan nih. Kita cuma buka-buka buku, oh di dalam laut itu ada karang, bentuknya seperti ini. Oh ada ikan, bentuknya seperti ini. Tapi kalau kita belum pakai baju selam, kita belum pakai oksigen, kita masuk ke dalam lautan itu tadi, kita nggak akan tahu. Betul. Saat itu pikiran saya secara akal seperti itu. Jadi pada saat itu serta-merta aja. Ketika saya mengumpulkan banyak sekali hal-hal yang menurut saya ini lebih saya bilang ya, di logika saya ini masuk nih semua. Masuk akal nih, masalah bagaimana kita baik sama orang, kan gitu kan. Bagaimana setiap apa yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Ya kan? Mau diketahui, mau tidak diketahui oleh orang lain, kita semua pertanggungjawabkan, kan gitu kan. Jadi saya melihat, wah ini konsepnya bagus nih. Saya melihat konsep kan. Saya melihat konsep. Itu kan juga ada di dalam Quran kan dijelaskan bagaimana orang akan mempertanggungjawabkan, bagaimana orang merasa rugi, merasa dia bagaimana mereka bahagia ketika mereka melakukan apa yang ada di dalam Quran. Dan saya tidak melihat adanya hal yang jelek di situ. Dan ketika saya masuk Islam, seperti satu persatu dituntun sampai hari ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan pada saat saya masuk Islam itu sendiri pun juga nggak langsung serta-merta itu saya bisa dibilang langsung taat. Nggak. Semua tetap ada proses. Dan prosesnya saya belajar itu tadi, itu yang paling lama malah di dalam Islam. Yang sampai saya mau mengambil konsep seperti hadis, itu terus mengambil guru, itu baru 2015. Jadi dari 2006 sampai 2000, bisa dibilang 2014-an itu, saya menganggap ustadz, kiai, atau apa, saya cuma menghargai beliau lebih berilmu dari saya. Tapi tidak pernah saya benar-benar pengen belajar sama salah satu gitu, tidak pernah. Dan bahkan saat itu, saya menolak konsep hadis. Karena ketika saya tanyakan hadis itu, siapa yang mengucapkan? Nabi Muhammad. Yang menuliskan, para sahabat. Akal saya langsung mengatakan, wah ini bisa dipalsukan dong. Wah ini bisa dibuat mainan dong. Kan gitu. Dan dalam Quran yang dijamin cuma Quran ya. Kan gitu. Sampai waktu itu. Cuman alhamdulillah setelah 2015, saat mulai pertama saya mengenal
Mualaf Center Indonesia. Di situ saya mulai belajar lebih dalam lagi. Sampai akhirnya saya mempelajari konsep hadis. Ya. Sebenarnya seperti apa. Jadi menjelaskan bagaimana kan gitu. Terus ada namanya hadis palsu, dhaif dan sahih gitu kan. Dan bagaimana cara kita mencarinya, cara kita kalau kita nggak sanggup mencari, kita tanyakan kepada guru kita kan gitu kan. Nah, saya baru mau mengambil guru terus belajar itu ketika 2015 ketika saya masuk di Mualaf Center Indonesia. Masya Allah. Nah, Itu 2015 itu ya. 2015 hampir akhir. Berarti tadi syahadatnya di 2005 ya. 2005. Dan pencarian itu 1,5 tahun. Pencarian agama yang benar gitu ya. Hingga akhirnya berlabuh 2005 itu ke Islam. Itu setelah meriset segala macam agama. Nggak sampai ke riset sih. Jadi kalau dibilang itu Cari tahu lah cari ya. tahu ya. Cari tahu aja. Kalau kita bilang riset 1,5 tahun itu waktunya masih pendek Masih sekali. pendek ya. Tapi kalau misalkan memang cari, karena memang kan hidayah itu kan haknya Allah ya. Tapi cukup cepat lah 1,5 tahun lah ya. Yeah. Walaupun memang ada yang paling cepat lagi gitu, ada yang lebih cepat lagi gitu. Bahkan kalau dibilang itu saya ada sampai sekarang itu dari tahun 2016 pertengahan itu mulai diskusi tentang konsep Allah, keislaman dan itu 2016 sampai hari ini belum bersyahadat. Ada satu orang. Ya, satu orang ya. Dia sampai menanyakan perkara hadis ini bagaimana. Padahal Jadi sudah memahami betul dia. Udah deket banget gitu ya. Tinggal satu langkah aja. Masya. Masuk Islam tinggal satu langkah. Tapi karena saya berulang kali tanyakan dia belum siap, ya, itu kita nggak bisa maksakan. Tuh. Gitu. Iya, karena juga kan, ya itu kan hak prerogatif Allah ya. Iya. Hidayah itu kan. Ya, karena kan pamannya Nabi aja kan nggak dikasih hidayah sama Allah. Dan kalau saya secara pribadi itu mengatakan begini, Mas, hidayah itu salah satu pintu pertamanya itu adalah kita buka 3 pintu. Mata, telinga, dan hati. Hati, ya betul. Karena dari situ bisa masuk ya. Hidayah baru bisa masuk. Kalau kita bilang kita nutup satu mata tapi membuka yang lain, telinga dan hati, insya Allah bisa. Kita nutup hati, buka mata, buka telinga, insya Allah masih bisa. Bisa. Tapi kalau ketiga-tiganya tutup, nggak bisa. Sulit. Tuh. Meskipun banyak kita tahu. Tuh. Masya Allah. Dan sampai hari ini itu kan kita sebenarnya senantiasa dijaga oleh Allah dari hidayah, Mas. Tuh. Diberikan hidayah senantiasa. Kalau saya sih menggambarkan seperti apa azan, panggilan azan itu adalah panggilan hidayah buat kita. Justru kalau saya berpikir ya, secara bukan analogi juga apa ya. Jadi kita tetap pada Islam itu juga hidayah. Karena hidayah terbesar itu adalah ya Islam itu sendiri. Dan nikmat terbesar itu dikatakan para ulama itu kan ya Islam itu sendiri. Islam, iman, Islam dan ihsan itu sendiri. Itu kan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia di muka bumi. Iya. Karena kan kita tahu kalau selain Islam ya salah. Ya. Iya kan? Iya kan? Karena kan Islam satu-satunya agama yang benar, bukan paling benar. Bukan paling benar. Iya kan? Agama bukan yang paling benar. Nah, seperti itu. Kalau kita ngomong paling berarti ada pembanding. Nah, berarti ada yang benar yang lain. Betul. Nah, kemudian gini, Ko Fandi. Waktu itu syahadatnya di Tulung Agung berarti. Iya. Itu kalau boleh tahu itu antum pernah jadi guru atau pernah mengajar di sekolah minggu gitu tadi dikatakan. Terus juga aktif juga di gereja gitu kan. Orang tuh juga aktif berarti di gereja ya? Saat itu sih ya dari kakek, papi, mami lumayan aktif juga. Cuman alhamdulillahnya memang saya sendiri secara satu keluarga itu sudah masuk Islam semua. Oh, Masya Allah. Papi, mami, saya, kakak saya perempuan, Cece, terus saya, Mimi, adik saya perempuan, sama adik saya yang laki-laki yang paling akhir.
Alhamdulillah sudah masuk Islam semua. Berarti secara keseluruhan masuk Islam di tahun berapa itu kok? Perjalanan ya mulai dari saya itu sampai akhirnya semuanya finish semua itu di 2012. 2012. Mm-mm, Belum 2000. lama ya, Pak, ya. Heeh. Jadi semua satu persatu momennya. Nah, setelah Kofandi siapa tuh yang selanjutnya? eh Kalau ini Mami Mami. yang 2010, terus adik saya laki-laki juga di 2010. Oke. Papi 2000 antara 2010 2011-an. Oke. Terus kakak saya perempuan 2012, adik saya perempuan 2012. Berarti keseluruhan di 2012 semuanya finish. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gimana perasaan Kofandi waktu itu? Kan pastinya kan gini, kalau saya perhatikan nih, setiap mualaf itu pasti punya apa namanya tantangan tersendiri setelah dia bersyahadat. Nah, kemudian yang paling dirasakan sangat-sangat bahagia itu adalah ketika yang tadinya kontra dengan kita, terus kemudian dia jadi bergandengan tangan dengan kita. Itu gimana tuh perasaannya? Kalau dibilang tidak bisa digambarkan ya, Mas. Insya Allah kalau dari Islam sendiri kan, bagaimana kita berkumpul di dunia saat ini, ketika kita nanti terus memeluk agama Islam sampai akhir hayat, dan semoga Allah jaga kita semua. Amin. Insya Allah nanti kita akan dikumpulkan di sana kan, Masya Allah. bersama dengan keluarga. Insya Allah nanti bersama dengan antum. Amin ya semua Allah. yang ada Amin, tim amin, di amin, amin, BWA Allah. juga kan gitu kan. Kalau nanti nggak ketemu cari saya, Mas. Nah, justru saya yang minta. Insya Allah. Jadi tidak ada rasa apapun yang bisa digambarkan. Bahkan sampai saat ini kalau saya melihat ada seorang yang dari tidak mengenal agama Islam, dia masuk Islam, saya aja rasanya bahagia, terharu sekali. Kan gitu kan. Sampai ya, apalagi kalau itu kita bilang adalah keluarga kita. Satu nasab, satu darah keturunan, kan gitu kan. Itu adalah rasa bahagia yang wah, Masya Allah gitu kan. Nggak bisa digambarkan, betul. Iya, nggak bisa digambarkan kalau dibilang. Jadi kalau secara garis kan kayak papi, mami, terus ini kan backgroundnya juga bukan dari pemeluk agama Islam sebelumnya, dari kakek-kakek semua kan. Enggak kan gitu. Berarti kan. keturunan leluhur atas juga memang nggak ada yang ini ya, Muslim ya? Sepengetahuan saya enggak. Nggak ada. Nggak ada. Karena memang kalau dari kakek saya semua itu baru masuk ke Indonesia sudah besar semua. Jadi memang sebelum masa kemerdekaan pada masuk ke Indonesia, itu posisi langsung ngimpor dari sana gitu kan. Dari China langsung. Iya. Oh, dari baru datang. Berarti antum leluhurnya memang asli sana ya, asli Cina. Ya, insya Allah. Berarti memang nggak ada pernah sama sekali mengenal Islam ya. Nah, kalau dibilang secara ke atasnya sama sekali, kita nggak tahu ya. Artinya yang cuman secara yang ya. terdekat enggak ya? Enggak. Ya, belum. Semaksimalnya kakek lah ya. Seperti itu ya. Kakek itu belum. Jadi kalau dibilang yang generasi-generasi di angkatan saya adalah generasi-generasi trigger. Nggak cuman ke Islam aja, tapi ke agama-agama yang lain adalah trigger untuk masuk ke agama yang lain. Kalau dari yang dulu kan Konghucu. Iya. Awalnya. Oh iya benar. Oh bukan Buddha ya, malah Konghucu ya? Bukan, lebih ke Konghucunya. Oh yang tadi aku bilang kayak ibadah dengan budaya itu tadi ya? Jadi kayak kalau di Chinese sendiri kan Konghucu itu seperti budaya. Betul. Jadi mereka tidak menjadikan Konghucu ini sebagai religion yang betul-betul di ini. Kalau mereka dari Kristen, mereka mau melaksanakan ibadah Konghucu gitu kan, itu nggak ada larangan, nggak ada apa, udah silahkan.
ini. Cuman kalau kita, karena saya sendiri sudah masuk Islam, akhirnya kita bilang budaya yang kita serap adalah budaya yang selaras dengan agama kita. Kan gitu, yang Ya, tidak betul. ada unsur kesyirikan, Betul. tidak ada unsur menduakan Allah. Ya. Ya kan, misalkan kayak berpakaian, saya mau pakai baju yang model Chinese yang kancingnya di samping, tidak ada apa-apa, masalah, nggak salah. kan gitu kan. Tapi ketika saya sudah mengacu kepada ibadah, nah itu yang saya harus menolak, kan gitu kan. Ya. Jadi perayaan-perayaan yang mengacu kepada ibadah saya pasti Ya. sudah nggak ikut, gitu. Ya. Dan sudah agak lama itu saya nggak ngikut dari keluarga, jadi mulai 2011, 2012 Ya, sudah ya. mulai enggak ini ya, enggak mengikuti. Nggak mengikuti ya. Iya. Ya, ya. Ya, akhirnya kan alhamdulillahnya di 2012 semuanya finish di Islam. Orang tua masih ada kok. Alhamdulillah mama papi meninggal dalam posisi muslim semua. Alhamdulillah. Tahun berapa kok kalau mereka meninggal? Mami itu perkiraan 2 minggu setelah bersyahadat. Oh, Mami. Terus Masya Allah. kalau papi itu kemarin di 2019 meninggalnya. Berarti setelah 2012 ke 2019 itu, papi mah tahun 2010 ya? 2010 2011-an. Ya, antara segitu ya, 2010-2011. Nah, jadi maminya Ko Fandi itu 2012 itu, 2010. mohon maaf, 2010 syahadat, kemudian 2 minggu setelah syahadat meninggal. Itu wasilahnya Ko Fandi ya? Kalau dibilang secara full itu ya kita nggak, saya nggak berani mengatakan seperti itu yang wasilah adalah saya. Tapi memang dari mulai saya syahadat, terus habis itu mami sampai akhirnya syahadat kan banyak diskusi pasti. Banyak pertanyaan, kenapa saya memilih, kenapa saya mengambil seperti ini, Ya. kenapa saya mantap di situ, kan gitu kan. Kan kalau kita secara ini, katakanlah seperti anak-anak kita aja lah. Anak kita, dia dari SD mau ke SMP, terus tiba-tiba dia sudah memilih sendiri, saya mau dimasukin pondok ini dong. Pasti kita akan bertanya, Ya. kenapa kamu mau dimasukin pondok ini? Apa alasannya? Ya. Apa dasarnya? Kan begitu. Sama seperti ketika saya convert to Islam, mami itu juga bertanya dengan hal-hal seperti itu. Kalau kita bilang reaksi dari orang tua, kalau kita langsung bilang 100% menerima ya, nggak langsung seperti itu. Iya. Ada cerita. Iya, benar. Ada cerita, ada kisah. Dan sampai mami itu meninggal memang dalam posisi pas saat itu sempat sakit keras. Dan memang pas saat-saat terakhirnya itu banyak saya yang mendampingi. Oh, Masya Allah. Jadi sewaktu itu kita banyak berdiskusi. Bahkan pas saat itu saya masih ingat mami itu sebelum kita diskusi panjang lebar dalam, mami itu sempat berkata, Van, kalau nanti mami itu agak kuat terus pengen ke gereja, kamu mau antar enggak? Kita antar, tapi mami maunya kamu duduk di sebelahnya mami, megangin mami. Mau? Saya pas saat itu refleks itu langsung jawab mau. Nggak apa-apa, mami mau ke gereja tak antar. Karena yang ada di mindset saya dalam Islam adalah bagaimana saya memperbaiki hubungan dengan orang tua kan. Ya. Jadi pada saat itu saya berusaha lebih dekat dengan mami. Dan tiba-tiba aja Masya Allah. mami itu tiba-tiba masuk Islam dan akhirnya Di waktu itu, ya 2 minggu sebelum. 2 minggu sebelum. Kalau dibilang kan pembicaraannya itu intens Panjang, sekali, panjang sekali. Karena
karena sakitnya mami itu tadi kan mami jadi nggak bisa tidur dengan jenak. Akhirnya tiap malam kan saya dampingin, saya temenin. Ada sekitar, saya intens betul-betul itu kira-kira 3 bulan sebelum beliau meninggal. Oke. Itu benar-benar saya kalau siang itu ngurusin kerjaan, malam langsung Iya. mami gitu kan. Berarti memang alhamdulillahnya sangat dekat sekali ya pertolongan Allah itu kepada setiap hambanya yang memang dekat dengan Allah gitu kan. Nah kemudian kalau ayah sendiri singkatnya gimana tuh waktu itu tuh? Kalau pas papi sendiri itu, kalau dibilang pas saat itu papi sama keluarga sepeninggal mami nggak ada, itu kan kita LDR. Ya. Dan saat itu kan kalau kita mau kontak SMS lewat telepon kan nggak ada, masih belum ada, zamannya BBM itu belum ada saat itu. Jadi kita cuman terbatas saja. Cuman taunya itu papi ketika pulang dari Jakarta mengatakan sudah Islam. Oh, Masya Allah. Wah, itu senang sekali. Iya. Jadi kalau prosesnya papi secara detail bagaimana ya Allahu a'lam. Iya. Ya. Terus kemudian kalau Fandi sendiri ini setelah convert to Islam sampai saat ini kontribusi untuk Islamnya seperti apa? Apakah ikut menjadi aktivis dakwah atau seperti apa, Pak? Alhamdulillah, karena ada sedikit pengetahuan tentang dari yang terdahulu dengan yang Islam sekarang. Itu tuh sejak 2015 itu saya masuk di Mualaf Center Indonesia. Oh, MCI. MCI. Jadi yang dimana pada saat itu ketuanya masih Coach Steven. Oh, almarhum ya. Ya, almarhum rahimahullah. Itu saya yang paling intens pas 2015 sampai 2018 kemarin. Masya Allah. 2018 saya minta untuk tidak aktif di kepengurusan. Saya jadi relawan lapangan saja. Relawan lapangan, dan masih masih sering menerima diskusi, tapi begitu dia mau syahadah untuk keperluan pekerja, saya lempar lagi ke MCI kan gitu kan, saya kasih nomor-nomornya dari tim MCI. Terus sampai akhirnya Coach Steven meninggal, itu saya dihubungi kembali untuk diminta bantu dalam kepengurusan. Dan qadarullah, kalau bagi saya ini amanah berat gitu kan, tapi dari para pembina itu per tahun ini saya diminta untuk menjadi ketua umum dari Mualaf Center Indonesia. Umum itu se-Indonesia? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah MCI untuk sementara ini kita tersebar ada di 17, yang 3 kalau yang sudah fix itu 14 provinsi secara di Indonesia, cuman yang 3 ini masih on progress, kita screening. Yang 3, jadi ada di 17 titik insya Allah. Itu tim kepengurus dan relawan. Jadi kita juga terbuka dengan siapapun yang mau bertanya, mau berdiskusi, atau mau masuk Islam. Kita insya Allah akan berusaha memfasilitasi dengan semaksimal yang kita bisa, kan gitu kan. Jadi kalau sekarang misalkan mau menghubungi Mualaf Center Indonesia, itu bisa searching di Google, itu Mualaf Center Indonesia tanpa spasi .or.id. Mualaf Center Indonesia tanpa spasi ya? Tanpa spasi. .or.id. Ya, insya Allah nanti dari situ akan ada list kontak dari tiap
eh, provinsi atau Ya. kota yang Ya, kita ya, ya. ada tim relawan atau kepengurusan. Ya, Jadi nanti ada listnya semua Oke. nanti di sana. Dan insya Allah itu nanti nomor saya juga ada di Ada situ. di situ, ya. Kalau mau cari, saya sendiri itu sebenarnya sudah nggak terpaku dengan harus dipanggil ko, Oh. itu sudah nggak, karena sudah terbiasa di Jogja juga. Iya, Dan dan saya juga sudah terbiasa dengan yang lain itu, jadi maka tidak perlu, wah ini yang, karena ada beberapa yang di kontak person itu, di situ nama saya ditulisnya Mas Fandi, gitu kan. Jadi ada nanti ini yang namanya Ko Fandi yang mana ya, gitu kan. Karena di situ tertulisnya Mas Fandi, bukan Ko Fandi. Jadi kalau mau kontak saya, insya Allah nama Fandi masih satu-satunya satu-satunya di dalam itu. Gitu. Nah, berarti Ko Fandi sekarang diamanahi oleh Mu'alaf Center Indonesia. Itu adalah sebagai ketua umum ya. Yang sebelumnya tadi dipimpin oleh Ko Stephen almarhum ya. Cuman selepas Ko Stephen almarhum sempat 1 tahun ketuanya adalah Ko Henry. Ko Henry. Ya. Terus per tahun ini karena kesibukannya beliau tidak bisa membagi waktu dengan baik, akhirnya dari keputusan dari pembina-pembina yang lain, saya yang ditunjuk jadi. Masya Allah, luar biasa. Saya juga baru tahu nih kalau Ko Fandi ini ketua umum MCI. Karena gini, setahu saya memang kan Mu'alaf Center Indonesia itu kan ketika almarhum Ko Stephen itu masih ada itu, memang yang jadi Ko Stephen ini yang membawa Mu'alaf Center Indonesia ini sampai dikenal di nasional gitu kan. Dan sekarang alhamdulillah Allah mempercayakan kepada Ko Fandi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ko Fandi bisa menjalankan amanah ini dengan baik, bisa menjalankan apa-apa yang memang dibebankan kepada Ko Fandi. Insya Allah pasti ada pertolongan Allah di setiap apa yang dilakukan untuk dakwah. Ya. Insyaallah. Ko Fandi, terima kasih. Sama-sama. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Mudah-mudahan Ko Fandi dan keluarga diberikan selalu kelancaran usahanya. Amin. Ke bisnisnya, kalau ada bisnisnya, rizkinya, Amin. Masya Allah. Apalagi baru dapat titipan anak lagi ya dari Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anaknya selalu sehat. Amin. Putra. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Amin. Ya, seperti ayahnya ya. Amin. Mudah-mudahan juga kita semua yang menyaksikan konten video ini bisa mendapat pencerahan dari kisahnya Ko Fandi. Ya. Terima kasih Ko Fandi. Sama-sama. Baik sahabat wakaf, itu tadi Ko Fandi yang memang sangat-sangat inspiratif dan motivatif buat kita ya. Kisahnya. Jadi pencarian yang begitu cukup lama ya, 1,5 tahun. Dan kemudian setelah itu diikuti oleh keluarganya bertahap ya. Dan di 2012 alhamdulillah semuanya finish di Islam. Dan yang bikin saya merinding itu adalah ketika maminya Ko Fandi itu bersyahadat, 2 minggu kemudian maminya kemudian diselamatkan oleh Allah, yaitu dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi menjadi pukulan keras buat kita bahwa memang yang benar-benar tulus hanya yang benar-benar tulus cinta kepada Allah dan juga cinta kepada Islam yang akan segera diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sahabat wakaf sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika memang ini bagus kontennya, silakan share, kemudian komen, like, dan jangan lupa subscribe channel Wakaf TV agar kami semakin semangat untuk bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, informatif, dan edukatif. Dan jangan lupa untuk selalu semangat dalam menjalankan ibadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawit Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher. Kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit. Di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawit ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawit Kampung Pesantren,
karena 100% muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mualaf-mualafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.